Lo pernah denger nggak cerita Gunung Salak yang bikin orang nggak bisa tidur seminggu? Jadi gue dapet cerita ini dari temannya teman gue. Dia pendaki juga. Kabarnya saat ini dia depresi sampai kena insomnia selama seminggu. Nah ceritanya ada 3 orang mahasiswa dari Bogor, namanya Bima, Ariel, dan Wira, naik ke Gunung Salak lewat jalur Cidahu. Mereka bukan pendaki profesional, tapi udah sering naik gunung sekitar Jawa Barat. Waktu itu mereka pengen coba Salak karena katanya lebih sepi, lebih sunyi. Dan emang bener, sunyi yang akhirnya bikin semuanya berubah. Di hari pertama, awalnya terlihat masih normal tanpa ada kendala. Tapi saat mereka masuk ke area antara pos 2 dan Kawah Ratu, kabut tiba-tiba turun, tebel banget. Langit yang tadi biru langsung pudar. Jam 3 sore tapi udah kayak jam 7 malam. Mereka mulai panik karena jalur tiba-tiba hilang. Kompas digital nggak gerak. Mereka muter-muter tapi nggak nemu petunjuk. Wira yang dari awal emang paling peka tiba-tiba ngerasa aneh. Dia bilang dia ngelihat sosok Ariel jalan sendiri ke arah semak, padahal barusan mereka bareng. Bima langsung manggil, "Ril, lo mau kemana?" Tapi Ariel nggak jawab. Dia terus jalan masuk ke kabut lalu hilang. Mereka kejar ke arah yang sama, tapi cuma nemu kaos Ariel yang masih bau keringat. Gak ada jejak lain. Ariel! Mereka awalnya memanggil nama Ariel pelan, tapi makin lama suara mereka makin tinggi, campur antara takut, bingung, dan frustasi. Akhirnya mereka memutuskan buat mencari Ariel. Dimulai dengan menyisir area sekitar semak, tempat terakhir Ariel kelihatan masuk. Mereka nyoba nyari kedua arah. Wira nyari ke sisi kiri jalur, Bima ambil sisi kanan. Setiap sudut disenterin, setiap bayangan dicek, tapi hasilnya nihil. Gak ada jejak kaki, gak ada suara. Cuma kabut yang makin lama makin tebel, kayak nutupin semua arah pandang. Namun di tengah hening, mereka dengar suara Ariel pelan banget. Gue di sini, tapi jangan lihat gue. Suara itu jelas, tapi nadanya bukan Ariel yang biasa. Bima langsung nyorot senter ke arah suara, tapi cuman ada tanah kosong dan kabut. Dan sejak saat itu, Wira mulai berubah. Tiba-tiba dia berdiri kaku, tatapan matanya kosong. Beberapa detik kemudian dia nangis pelan. Bukan yang histeris, tapi kayak orang yang udah terlalu takut buat mikir jernih. Bima mikir mungkin dia shock. Tapi pas dia ajak ngobrol, Wira tiba-tiba ngomong pelan. Lo nggak denger? Dia deket banget. Bima bingung siapa yang dimaksud Wira. Wira nengok ke kanan pelan-pelan, matanya kayak orang ketakutan. Dia cuma jawab lirih banget. Jangan nengok, jangan dilihat. Dia lagi ngeliatin kita dari kabut. Malam mulai turun, kabut makin tebel, udara makin dingin. Baju mereka udah lembab, dan senter mulai redup. Mereka sadar udah gak mungkin lanjut nyari Ariel malam-malam gini. Akhirnya mereka mutusin buat pasang tenda di tanah yang agak datar. Gak jauh dari tempat terakhir mereka lihat Ariel. Letaknya di antara 2 pohon besar, sedikit terlindung dari angin. Tapi suasananya tetap aja bikin gak nyaman. Karena tiba-tiba Wira mulai ngomong sendiri. Kayak bisikan samar tapi terdengar jelas. Bima melihat tangan Wira yang gemetar dan wajahnya pucat pasi. Dia ngerasa kayak udah bukan bareng orang yang sama. Jangan ajak dia. Dia nggak bisa ikut. Iya, dia bakal nyariin gue. Tapi gue janji bakal balik. Semakin malam Wira makin aneh. Dia ketawa pelan, kadang nangis, kadang nyanyi lagu anak kecil. Dan Bima, dia cuma bisa rebahan dalam diam. Matanya merem tapi badannya tegang. Setiap terdengar suara samar Wira, bikin jantung berdetak lebih cepat. Sekitar jam 2 dini hari, Bima sempat ketiduran. Cuma beberapa menit, tapi waktu dia bangun, Wira udah nggak ada. Senter Wira masih nyala. Tas Wira masih ada, tapi orangnya hilang. Nggak ada suara, nggak ada langkah, nggak ada jejak. Dia langsung keluar tenda buru-buru mencari Wira. Kabut makin tebal, suara langkahnya sendiri kayak menggema. Pohon-pohon tinggi di sekeliling cuma berdiri diam, tapi rasanya kayak ngeliatin. Dia jalan makin jauh dari tenda. Makin panik, makin ngerasa salah arah. Tanahnya basah, agak licin, dan di satu titik dia kepleset. Badannya jatuh ke bawah lereng kecil, kepalanya kebentur batu. Gelap. Pas dia kebangun, masih di dalam tenda, napasnya masih ngos-ngosan. Tangan dingin, badan basah keringat. Dia ngelihat Wira masih ada ngebelakangin dia. Bima nyoba tenang, nyoba mikir. Itu cuma mimpi.
Tapi rasa gelisahnya nggak hilang. Ia berusaha memejamkan mata dan tidur kembali. Tapi tetap nggak bisa. Beberapa menit kemudian, dia dengar suara dari arah luar, pelan banget kayak bisikan. Gue di sini, tolongin. Dia bangun, duduk, lihat ke pintu tenda yang setengah kebuka. Dan di luar sana samar-samar, dia ngelihat sosok pria sedang berdiri. Bima langsung nengok ke samping. Dan kosong, Wira udah nggak ada. Bima langsung bangun. Muter-muter cari Wira sambil teriak-teriak kayak orang gila. Dia ke arah kiri, ke arah suara air, ke arah jejak kecil. Nggak ada. Bima akhirnya nyerah. Dia balik lagi ke tempat camp seadanya. Dia duduk sendiri malam-malam di tengah kabut. Dia cuma bisa nangis pelan. Badannya lemas, pikirannya dipenuhi rasa takut. Pelan-pelan, rasa takut berubah jadi penyesalan. Dia mulai menyesali keputusannya ikut naik gunung ini. Awalnya cuma niat cari tenang, cari udara segar. Tapi justru satu persatu temannya hilang. Besoknya nggak ada yang berubah. Hari kedua dia sendiri. Paniknya udah habis, yang ada cuma takut. Dia udah nggak punya arah, nggak ngerti jalur, GPS mati, HP mati. Bima udah mulai halu. Katanya sempet denger kayak suara langkah di belakang. Tapi pas nengok, gak ada apa-apa. Waktu udah gak terasa. Langit terus abu-abu. Dia bahkan gak yakin sekarang pagi atau sore. Kakinya mulai terasa berat. Tenaganya tinggal sisa. Dia ngerasa kayak muter-muter di tempat yang sama, tapi dia gak punya bukti. Dan di titik itu, dia ngerasa udah bukan lagi soal nyari jalan pulang, tapi soal bertahan sebelum pikirannya sendiri ngebunuh dia perlahan. Hari ketujuh, tim SAR nemuin Bima lagi duduk di bawah pohon. Dengan keadaan bajunya kotor penuh tanah, tangannya gemeteran, dan tatapan yang kosong. Dia nggak langsung sadar pas diselamatin. Mulutnya terus ngulang satu kalimat. 3 orang naik, tapi cuma 1 yang pulang. Terus kabarnya Wira, gak pernah ditemukan. Terus Ariel, udah jelas menghilang sejak hari pertama. Dan Bima, secara fisik memang turun, tapi jiwa dan pikirannya udah nggak sama lagi. Bima bahkan minta semua perlengkapan gunungnya dibuang. Katanya, dia nggak mau bawa apapun turun dari sana. Beberapa bulan setelah kejadian itu, keluarganya bilang, Bima pernah nggak tidur selama seminggu penuh. Seolah ada sesuatu yang dia takutin kalau sampai dia tertidur. Sampai akhirnya tubuhnya nggak kuat lagi. Dia jatuh sakit parah dan beberapa hari kemudian meninggal. Gua nggak maksa lo buat percaya. Tapi coba lo pikir deh. Kalau ada orang balik dari gunung tapi jiwanya nggak ikut pulang, itu salah siapa? Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Cerita apa lagi yang harus gue bahas habis ini?